Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan karena pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan Yesus nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, di pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan daripada firman Tuhan yang terdapat di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ke-18 sampai yang ke-22. 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 18 sampai yang ke-22. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda, penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percaya kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, pada saat pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama renungan firman Tuhan. Tema renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan, seperti kata firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama, mengatakan bahwa kita harus selalu hidup mengandalkan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Raja Yosafat dan seluruh rakyatnya. Mereka memuji Tuhan, mereka bersyukur kepada Tuhan untuk pertolongan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan kepada mereka, sehingga ketika mereka akan diserang oleh Bani Amon, Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir, maka Tuhan yang menghadang sehingga mereka selamat dari Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir tersebut. Jadi di sini dikatakan bahwa kita sebagai umat-umat Tuhan, kita juga harus hidup mengandalkan Tuhan. Kita jangan sampai melupakan bahwa Tuhan itu selalu ada dan selalu melindungi kita. Misalnya ada banyak orang yang setiap kali mempunyai masalah atau persoalan hidup, mereka pasti mencari penyelesaian atau ketenangan dengan caranya sendiri atau dengan kekuatan dirinya sendiri. Contohnya, misalnya buat
Bapak Ibu yang terkasih yang mempunyai anak muda, ketika mereka putus cinta karena mereka hidup tidak dengan mengandalkan Tuhan, hidup tidak dengan berpegang teguh kepada perintah Tuhan, maka hal yang akan mereka lakukan adalah ketika putus cinta, ada yang bunuh diri, ada yang mabuk-mabukan, dan bahkan ada yang lari menggunakan narkoba. Begitu juga ketika terjadi permasalahan dalam masalah ekonomi. Karena merasa perekonomiannya kurang, selalu kesusahan dalam rumah tangganya, selalu tidak pernah berkecukupan. Langkah yang diambil, yang pertama mungkin mencuri. Bahkan ada yang sampai jatuh kepada perceraian. Bahkan ada yang KDRT. Ini yang menjadi masalah dalam kehidupan kita sebagai umat manusia yang hidup tidak mengandalkan Tuhan Yesus. Kita ketika mendapatkan masalah, ketika menghadapi persoalan hidup, maka kita mencari ketenangan di luar. Bahkan kita lupa untuk berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan daripada Tuhan, namun kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi kita sebagai umat Tuhan yang mengandalkan firman-Nya, tentunya kita tidak akan melakukan hal-hal tersebut. Meskipun kita dalam keadaan sesulit apapun, dalam keadaan sesusah apapun, kita tidak akan melakukan hal-hal yang akan merugikan diri kita sendiri. Karena kita berpegang teguh kepada firman Tuhan. Salah satu ciri-ciri orang yang benar-benar takut akan Tuhan, yang pertama, dia gentar dan taat kepada firman Tuhan yang selalu dia dengar. Dia selalu taat kepada firman Tuhan yang didengarnya. Di ayat 14 sampai pada ayat yang ke-15 dikatakan Tuhan telah berbicara melalui nabinya, yaitu Yahaziel, bahwa mereka tidak perlu berperang karena Tuhan Yesuslah yang akan berperang bagi mereka. Tuhan Yesuslah yang akan berperang bagi mereka. Lalu Raja Yosafat berlutut dengan mukanya ke tanah bersama seluruh penduduk Yerusalem. Kemudian raja berkata kepada rakyatnya, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Saat itulah Tuhan menepati janji dan turun tangan untuk berperang bagi mereka, dan kemenangan menjadi milik mereka. Begitu juga dalam kehidupan ini, dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita,
Setiap dalam menghadapi persoalan hidup, kita selalu mengandalkan Tuhan. Setiap dalam menghadapi suatu masalah, kita selalu mengandalkan Tuhan. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan menyelesaikan masalah kita, menyelesaikan masalah di dalam kehidupan kita dengan cara Tuhan sendiri. Sama seperti yang dikatakan dalam ayat firman Tuhan yang sudah kita baca. Jika kita berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita, memberkati kehidupan kita melalui cara Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka dalam kehidupan ini kita harus selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi segala apapun masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, jika kita hidup selalu mengandalkan Tuhan, kita hidup selalu berpegang teguh kepada perintah, kepada aturan, dan taat kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan memberkati kehidupan kita dan akan menolong kita dari segala pencobaan, dari segala masalah, dan dari segala persoalan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, firman Tuhan kita cukup sampai di sini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Puji nama Tuhan, selamat pagi. Shalom.